Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone. Mungkin sebagian besar dari kalian mengetahui tentang makhluk yang akan kita bahas kali ini. Yang mana makhluk ini dulunya merupakan makhluk yang populasinya itu sebagian besar merupakan makhluk yang dominan di bumi. Populasinya ini setara dengan populasi manusia pada waktu itu. Namun karena adanya beberapa faktor dan alasan tertentu mengakibatkan makhluk ini menjadi punah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tersisa, dan sebagian kecil itulah yang menghilang dan bersembunyi-sembunyi di hutan-hutan dan di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh manusia. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-1000 atau lebih dikenal dengan nama makhluk Bigfoot. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian besar dari kalian mungkin mengetahui tentang makhluk yang satu ini, Bigfoot. Yang mana Bigfoot ini merupakan makhluk yang sudah terkenal. Penampakan serta gambarnya sudah beredar di mana-mana, baik di televisi, YouTube, maupun media lainnya. Namun, alangkah baiknya di antara kalian semua yang mengetahui tentang makhluk ini, lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalian mengetahui bagaimana asal-usul dan spesifikasi dari Bigfoot ini. Sebelum kita membahas tentang asal-usul dari Bigfoot ini, sebaiknya kalian harus mengenali dulu bagaimana ciri-ciri dan bentuk fisik dari Bigfoot ini, supaya apabila kalian bertemu dengan makhluk yang akan aku ceritakan ciri-cirinya nanti, kalian sudah bersiap-siap. Wah, ini adalah Bigfoot. Ini adalah ciri-ciri dari Bigfoot yang diceritakan oleh Red Zone Redo, sehingga kemungkinan kalian bisa melaporkan kejadian ini dan menghindar dari penampakan tersebut. Makhluk ini bisa kita golongkan termasuk ke dalam spesies kera dengan memiliki tubuh yang begitu besar, dan beberapa di antara mereka menunjukkan dengan warna bulu yang berbeda. Ada beberapa penampakan dengan memiliki bulu yang berwarna abu-abu, hitam, merah, coklat, dan terkadang-kadang ada juga yang menunjukkan berwarna putih. Ia memiliki mata yang begitu besar dengan penglihatan yang begitu baik, dan bisa dibilang juga perawakan dari Bigfoot ini bisa kita sebut mirip dengan gorila. Cuman yang membedakannya adalah Bigfoot ini ia berdiri dengan tegap, berjalan dengan kedua kakinya, serta memiliki kaki yang panjang dan besar. Dikabarkan makhluk ini memiliki tinggi kisaran 2-3 meter atau 1,5 dari tingginya manusia. Lalu ia juga memiliki berat badan yaitu kisaran kurang lebih 300 kilo men. Wow, sangat berat dan besar sekali. Dikabarkan Bigfoot ini juga memiliki bau yang begitu busuk dan sangat menyengat apabila manusia berada di dekat Bigfoot ini. Lalu jejak kaki dari Bigfoot ini pernah ditemukan, yang mana ukuran dari jejak kaki Bigfoot ini sangat besar sekali men, yaitu memiliki panjang kisaran 60 cm atau diibaratkan 3 telapak tangan manusia ini ukuran panjang dari jejak kaki Bigfoot ini, serta memiliki lebar jejak kaki yaitu 20 cm atau hanya sejengkal saja. Wah, besar sekali kakinya ini. Tidak heran makanya makhluk ini disebut dengan Bigfoot atau kaki besar. Dan makhluk ini juga termasuk sebagai omnivore, dan biasanya ia juga beraktivitas pada malam hari atau disebut dengan nocturnal. Asal-usul dari makhluk yang bernama Bigfoot ini masih belum jelas men. Yang jelas ada beberapa teori dan penjelasan mengenai keberadaan dari makhluk Bigfoot ini. Mereka sudah ada yaitu kisaran 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu keberadaan mereka ini dimulai. Yang mana seperti yang aku sebutkan tadi, makhluk ini, Bigfoot ini, populasinya itu menyamai populasi manusia pada waktu zaman dulu itu. Hingga suatu ketika datanglah suatu penyakit yang sangat misterius
Yang mana penyakit inilah yang memusnahkan semua populasi dari Bigfoot. Yang mana penyakit ini sangat ekstrim, yaitu sifatnya adalah menularkan penyakit Bigfoot ke Bigfoot yang lain, sehingga mereka yang tidak tahan dan tidak kebal akhirnya tewas. Bisa dibilang penyakit ini mirip dengan zaman sekarang ya, yaitu virus corona yang dapat menyebar dari yang satu ke yang lain. Cuman yang membedakan pada waktu di zaman Bigfoot ini tidak cerdas. Mereka tidak memiliki kepintaran untuk menghindari penyakit ini, sehingga mereka tidak menghindari penyakit ini dan terus beraktivitas seperti biasa, sehingga mereka menjadi punah dan selesai. Dan hanya mereka yang kebal lah, hanya mereka yang kuatlah terhadap penyakit ini yang dapat bertahan sampai saat ini. Dan yang bertahan itulah mereka yang bersembunyi-sembunyi di hutan-hutan. Dan disebutkan juga Bigfoot ini merupakan makhluk yang tidak cerdas. Kecerdasan mereka itu setara dengan kecerdasan simpanse. Nah, karena itulah persaingan mereka pada waktu itu kalah dengan manusia. Manusia yang begitu cerdas memiliki perkembangan zaman serta teknologi modern mereka, mengakibatkan Bigfoot yang begitu-gitu saja menjadi tergusur dan tersingkirkan. Namun ada juga beberapa teori yang menyebutkan kecerdasan Bigfoot ini ternyata agak lebih baik. Mereka juga cerdas. Kenapa demikian? Karena dibuktikan sampai sekarang mereka masih bertahan. Mereka masih bisa bersembunyi, bahkan keberadaannya itu tidak diketahui oleh manusia. Lalu pendapat lain tentang keberadaan Bigfoot ini, tentang asal-usul dari Bigfoot ini adalah mereka punah diakibatkan karena persaingan dengan manusia. Bigfoot kalah karena manusia memiliki perkembangan zaman. Mereka selalu berkembang sehingga Bigfoot ini menjadi tersingkir dan punah. Yang mana tempat dan keberadaan dari Bigfoot ini, kediamannya yaitu digusur oleh manusia. Manusia merebutnya. Lalu sebagian besar dari Bigfoot ini juga diburu dan dibunuh, sehingga mengakibatkan populasi Bigfoot berkurang sampai saat ini. Dan karena demikianlah Bigfoot jadi takut kepada manusia, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi-sembunyi saja di hutan-hutan atau di tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Diperkirakan populasi dari Bigfoot ini kisaran 1,5% saja dari jumlahnya yang begitu banyak pada waktu itu, pada zaman itu. Dan 1,5% inilah ada beberapa penampakan mereka yang terekam kamera, baik itu video maupun foto. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian tertarik? Di next video berikutnya aku akan membahas beberapa penampakan dari Bigfoot ini. Karena di internet sendiri ada beberapa rekaman yang menunjukkan keberadaan dari Bigfoot serta penampakan dari Bigfoot. Apakah kalian mau aku membuat video ini? Komentar di bawah dan like video ini. Aku akan melihat itu apabila kalian tertarik. Saat ini SCP Foundation telah ikut campur tentang masalah dari Bigfoot ini. Mereka menyebutnya dengan SCP-1000. Tidak seperti SCP yang lain, mereka berhasil ditahan dan ditangkap lalu dikurung di dalam sel. Tidak seperti Bigfoot ini, SCP Foundation masih terus memburu keberadaan Bigfoot ini, terus mencari keberadaannya. Karena sampai saat ini SCP Foundation sendiri tidak berhasil menemukan keberadaan dari Bigfoot ini. Mereka hanya menemukan wilayah-wilayah yang terdapat keberadaan dari Bigfoot ini, yang terdapat penampakan dari Bigfoot ini. Nah, setelah diselidiki wilayah itu, tidak ditemukan lagi Bigfoot itu, kemana mereka berada. Cepat sekali menghilangnya. SCP Foundation hanya mendapatkan beberapa jejak serta beberapa orang saksi yang melihat keberadaan dari Bigfoot ini. Lalu orang yang menjadi saksi yang dapat melihat Bigfoot tadi, mereka diintegrasi dan diperiksa. Apakah ada sesuatu yang dapat menunjukkan keberadaan dari Bigfoot ini? Sampai saat ini itulah yang dilakukan oleh SCP Foundation, memantau dan memeriksa keberadaan dari Bigfoot, berharap mereka menemukannya lalu mengurungnya. Oke sobat, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian di bawah, serta support saya dengan mengklik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya @renaldoredo. DM saja di sana. Di next berikutnya kita akan membahas makhluk apa. Dan mohon maaf apabila DM kalian tidak saya balas karena terlalu banyaknya DM. Oke sobat, sampai jumpa di lain waktu. See you next time and bye.